terima kasih Bu. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Apakah Ibu ada waktu? Ada sesuatu yang ingin saya konsultasikan dengan Ibu. Iya, silahkan. Kebetulan Ibu mempunyai waktu luang sekitar 45 menit ke depan. Selebihnya Ibu ada tugas di luar sekolah yang tidak bisa Ibu wakilkan. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Saya hanya ingin bercerita kepada Ibu. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kabarmu, Nak? Alhamdulillah baik Bu. Sebelumnya, apakah Okta sudah pernah melakukan konseling individu? Belum Bu. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya di kelas, konseling individu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh guru BK untuk membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya yang sedang dihadapi. Iya Bu. Kemudian konseling individu juga ada asas-asasnya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi permasalahan ini yang mengetahui hanya kita berdua. Nanti Naoka ingin bercerita dengan orang lain yang monggo, tapi Ibu tidak akan menceritakan kepada siapapun. Kemudian Ibu minta kamu untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir dengan sukarela. Jadi Ibu tidak memaksa. Jadi begitu saja. Ada yang ingin Okta tanyakan tentang konseling individu? Tidak Bu. Oke, kita duduknya santai saja ya. Iya Bu, baik. Baik, apakah yang membuat Naoka tampak tidak bersemangat dan terlihat murung seperti ini? Apa ada sesuatu yang mengganjal di pikiranmu? Ya Bu, benar ada sesuatu yang saya pikirkan belakangan ini, dan itu sangat mengganggu pikiran saya Bu. Masalah apa yang kamu alami sehingga membuat kamu kehilangan semangat dan mengganggu pikiranmu? Jadi ini terkait sekolah saya Bu. Iya, kenapa dengan sekolahmu? Jadi dulu waktu saya kelas 1 SMP, saya pernah tidak naik kelas Bu. Dan semenjak itu saya ditekan terus-menerus orang tua saya, terutama ibu saya, untuk terus belajar dan tidak boleh bermain dengan teman-teman sebaya saya. Sekalinya ada waktu main itu hanya sebentar sekali Bu. Apalagi sekarang saya sudah mau UN, orang tua saya lebih protektif lagi sama saya Bu, dan lebih posesif. Lalu apa kamu terganggu dengan orang tua yang orang tua kamu lakukan? Iya, saya tertekan Bu atas perlakuan mereka. Saya malah merasa malas dan takut, dan nggak ingin belajar Bu. Juga takut. Saya pun tidak bebas untuk bergerak dan main di luar dengan teman-teman yang lain. Apakah kamu trauma dengan apa yang orang tuamu lakukan? Tidak tahu Bu trauma atau tidaknya, tetapi ya saya merasa takut dan cemas ketika orang tua saya menyuruh teman-teman terus-terusan untuk belajar Bu. Baik, nah Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Iya Bu, hal itu bukannya membuat saya lebih bersemangat untuk belajar, tetapi malah membuat saya takut dan kadang tidak fokus untuk belajar. Oke, nah Ibu paham. Apakah Ibu boleh bertanya? Boleh Bu, silahkan. Sebelumnya, apakah kamu juga pernah tidak naik kelas sebelum kelas 1 SMP kemarin? Tidak Bu, saya hanya tidak naik kelas sekali saja dan orang tua saya langsung berubah. Baik, lalu perasaanmu bagaimana jika orang tuamu melakukan hal yang tidak kamu senangi itu? Tentu saya tidak nyaman sekali Bu. Saya merasa takut dan cemas jika orang tua saya sudah mulai marah-marah dan memaksa saya untuk terus-menerus belajar karena mau menghadapi ujian nasional. Ibu saya bilang beliau tidak mau saya tertinggal lagi dengan teman-teman dan tertinggal lebih jauh lagi Bu. Oke, baik. Boleh Ibu memberimu saran? Boleh Bu, siapa tahu saran Ibu membantu saya keluar dari trauma itu. Jadi begini ya Mbak Okta, orang tua itu tidak ingin anaknya susah. Orang tua selalu ingin yang terbaik untuk anaknya di masa depan. Apalagi kamu anak perempuan, mungkin itu yang membuat ibumu terus-menerus juga ingin kamu belajar terus. Iya Bu, saya paham. Cuma ibu selalu marah-marah jika menyuruh saya belajar dan membanding-bandingkan saya dengan kakak saya yang selalu juara 1 Bu. Mungkin saja apa yang dilakukan mereka hanya ingin memotivasimu saja, bukan untuk membandingkan anak-anaknya. Setiap orang tua pasti selalu sayang kepada semua anak-anaknya. Hanya saja mungkin kamu kurang berkomunikasi dengan ibumu. Iya
Ya benar juga apa yang dikatakan ibu. Mungkin saya kurang berkomunikasi dengan ibu saya karena saya sudah takut dan cemas berlebih dulu kalau ibu saya sudah marah. Jadi saya hanya bisa diam dan masuk kamar untuk membuka buku, Bu. Nah, maka dari itu coba kamu komunikasikan lagi, ngobrol baik-baik dengan orang tua. Jangan malah menghindar, itu tidak akan menyelesaikan masalahmu, Nak. Jangan takut jika kamu eh, jangan takut, kamu itu harus keluar dari trauma yang kamu alami. Jika kamu sudah berkomunikasi dengan orang tuamu, berbicaralah bahwa kamu tidak senang dengan cara yang dilakukan mereka untuk terus-menerus membuatmu belajar dan tidak ada waktu bersama untuk sekedar main bersama teman-teman. Ungkapkan ke mereka saja apa yang kamu mau intinya. Iya benar, Bu, tapi saya ragu untuk mencobanya. Rasa takut saya lebih besar daripada keberanian saya untuk berbincang lebih dalam kepada orang tua saya sendiri. Tidak perlu takut, itu kan orang tuamu, nah bukan orang lain. Kalau kamu tidak mencobanya, kamu tidak akan tahu hasilnya. Nanti mungkin hasilnya akan lebih baik dari yang kamu harapkan sebelumnya. Iya, iya Bu, baik, saya akan mencobanya, Bu. Nah, syukurlah kalau kamu sudah memiliki keberanian untuk berubah. Ibu yakin kamu bisa melakukannya. Ibu tahu proses tidak akan instan, tetapi hal pertama yang penting, kamu sudah mau keluar dari masalah yang selama ini mengganggu pikiranmu. Iya, Bu. Oke, apakah ada yang ingin kamu tanyakan lagi, Nak? Bu, apakah nanti orang tua saya bisa menerima ucapan yang saya kemukakan kepada mereka tentang yang selama ini saya rasakan? Pasti dong orang tua kamu melakukan hal seperti itu karena mereka tidak tahu kamu tidak nyaman dan merasa takut. Kalau kamu sudah berbicara apa yang kamu rasakan, pasti mereka perlahan merubah apa yang dilakukan kepada kamu dan terus melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya sendiri. Iya Bu, baik. Saya sudah yakin sekarang untuk berkomunikasi dengan orang tua saya dan lebih intens berbicara baik-baik apa yang saya rasakan selama ini Bu. Alhamdulillah, oke Nafta, kalau begitu syukurlah. Berhubung waktu ibu sudah ingin bertugas di luar sekolah dan tidak bisa melakukan konseling lagi denganmu hari ini, bagaimana kita membuat jadwal lagi untuk kamu bisa melakukan konseling dengan saya dan melihat perkembanganmu ini. Iya Bu, boleh banget. Oke, minggu depan kita adakan lagi konseling terkait dengan masalahmu sekarang ya. Ibu tunggu di ruang BK. Minggu depan Ibu akan memberikan treatment dan teknik relaksasi di pertemuan selanjutnya untuk membantu kamu keluar dari trauma yang sedang kamu alami. Sebelumnya terima kasih Bu atas masukan dan sarannya yang diberikan. Setidaknya Ibu membuat saya lebih lega, tidak ingin berlarut-larut dalam masalah. Sama-sama Nak, sudah seharusnya Ibu membantu kamu. Oke, Ibu minta maaf ya tidak bisa mendampingimu lebih lama lagi. Ya Bu, tidak apa-apa. Saya minta maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak sama sekali Nak. Baik Bu, kalau gitu saya pamit keluar Bu karena Ibu juga akan bertugas. Saya akan kembali ke kelas. Baik, baik silahkan Nak. Baik Bu, saya pamit ya Bu. Wassalamualaikum. Ya Nak, waalaikumsalam.